Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Teddy Muhammad. Lagi dan lagi, rakyat Indonesia dikecewakan dengan hasil keputusan seorang oknum wasit. Di beberapa hari yang lalu, timnas Indonesia bertemu dengan tim nasional dari Bahrain. Pertandingan begitu sengit antara Bahrain dan juga Indonesia. Singkat cerita, skor imbang di angka 1-1 dan yang babak kedua skor berbalik menjadi 2-1. Di menit-menit akhir, pertandingan sangatlah sengit dan seru. Supporter dari Bahrain terus mengelulukan timnya, dan timnas Indonesia pun di berbagai daerah, berbagai medsos, di berbagai website menayangkan pertandingan seru tersebut. Sampailah pada akhir pertandingan, 90 menit, seorang oknum wasit bernama Ahmed Alkaf menambahkan perpanjangan waktu sebanyak 6 menit. Ya wajar kalau untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 wajar untuk menambah masa injury time untuk kedua belah tim. Pertambahan waktu berlangsung selama 1 menit, 2 menit, 3 menit, terus sampai puncaknya aneh bin ajaib Ahmed Alkaf menambah penambahan waktu kurang lebih dari 3 menit. Tidak ada protes, tidak ada rasa malu, dan memaksakan diri untuk memperpanjang masa pertandingan selama 3 menit. Jadi jumlah totalnya 45 kali 2 berarti 90. Terus untuk perpanjangan waktu 6 menit. Harusnya itu di angka 96 menit. Tapi entah kenapa oknum wasit berkepala pelontos itu malah menambahkan waktu 3 menit. Menerus serangan bertubi-tubi dari Bahrain tetap dipatahkan oleh kubu dari timnas Garuda Muda. Puncaknya, kemelut di gawang Indonesia merubah kedudukan menjadi skor 2-2. Dan tak lama kemudian, sang wasit pun meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan tersebut. Sontak saja, rasa kecewa dari ofisial, dari pemain, dari supporter yang ada di lapangan ataupun di Indonesia. Kita tahu sendiri mungkin yang namanya tim nasional adalah kebanggaan dan juga harapan untuk kita bisa melaju ke tahap-tahap yang lebih bergengsi, diantaranya Piala Dunia 2026. Sintayong sebagai pelatih merasa kecewa dan melakukan protes keras terhadap wasit tersebut, tetapi wasit tersebut tidak memberi alasan apapun dan hanya mengeluarkan kartu merah untuk Sintayong. Sontak saja semua supporter baik di media sosial, di pemberitaan media-media, pemberitaan televisi pun menganggap keputusan wasit sangat tidak adil dan tidak berintegritas ataupun berat sebelah. Lantas yang jadi pertanyaan kita, standarisasi dari FIFA itu memilih wasit seperti apa? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, usut punya usut, ternyata wasit Ahmed Alkaf mendapat intervensi ataupun tekanan dari Presiden AFC. Adalah federasi sepak bola yang menaungi tim nasional di seputar negara Asia. ASEAN Federation Community. Yang secara kebetulan presiden yang menjabat sekarangnya itu Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dialah yang melakukan intervensi terhadap Ahmed Alkaf sebagai wasit untuk memperpanjang masa pertandingan ataupun menit pertandingan ke 99 menit. Ya mungkin asumsi kita, kalau misalkan tim nasional Bahrain kalah dengan skor 2-1,
itu akan sangat malu. Apalagi posisinya ini pertandingan dilaksanakan di kandang Bahrain sendiri. Apakah nanti pertandingan akan diulang ataupun ditandingkan ulang? Ya kita tinggal tunggu saja hasil keputusan dari FIFA sendiri apakah memang bisa diulang ataupun tidak. Sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, itu keputusannya ada di FIFA. Lantas, bagaimana mekanisme untuk seleksi wasit-wasit di tiap negara untuk mendapatkan lisensi daripada wasit FIFA sendiri? Yang pertama, memiliki slot khusus untuk wasit-wasit seleksi mendapat lisensi FIFA. Ya dengan syarat-syarat yang memang benar-benar harus dipenuhi. Syarat yang pertama, baik laki-laki ataupun perempuan, wasit harus sehat mental dan juga fisik, ataupun tidak ada penyakit berat yang akan mengganggu jalannya pertandingan. Yang kedua, berijazah minimal SMA ataupun SLTA sederajat. Yang ketiga, paham dengan segala hal-hal kecil detail dalam persepak bolaan ataupun dalam dunia sepak bola. Terus yang keempat, harus berintegritas dan juga adil. Dalam artian, kedua belah tim merasa diadili secara fair ataupun sportif dalam pertandingan. Ya untuk pelanggarannya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sepak bola. Untuk mendapatkan lisensi wasit, tentunya juga ada tahapan-tahapan yang memang yang nantinya wasit tersebut, wasit lokal kelima, jam terbang wasit tersebut di negaranya sudah melampaui ratusan pertandingan profesional ataupun lokal. Setelah mendapatkan lisensi wasit, bila ingin bertambah berkualitas menjadi wasit PAR, itu ada seleksi tes secara lisan ataupun teori yang diberikan oleh FIFA, baik itu online ataupun offline. Untuk sejarah wasit-wasit terbaik di dunia ataupun mendapatkan predikat berintegritas dan juga adil, aku mau sebutkan satu persatu wasit-wasit yang menjadi kategori wasit dunia yang berintegritas, jujur, adil, dan memberikan rasa nyaman kepada para pemain ataupun supporter ataupun ofisial dan juga lain-lain. Yang pertama ada Pedro Fronca, Portugal, Victor Casal. Terus yang ketiga ada Sandor Fuhal. Terus yang keempat ada Mark Halsey. Yang kelima ada Kim Milton Nielsen. Terus yang keenam ada Mark Clattenburg. Terus yang ketujuh ada Nicola Rizzoli. Yang kedelapan ada Howard Webb. Yang kesembilan ada Marcus Mark. Dan yang menjadi sejarah ataupun cerita ataupun wasit terbaik selama dekade Piala Dunia ataupun Liga Champion ataupun Liga UEFA itu adalah Pierluigi Collina, si kepala pelontos yang memang dikategorikan sebagai wasit terbaik karena dedikasinya yang tinggi, jam terjangnya sangat banyak, dan juga dia memberikan rasa tegas, adil, dan juga sportif kepada semua pertandingan, semua tim, semua negara. Baik pemain terbaik ataupun pemain terkenal, pelatih terkenal, klub besar, klub kecil, tetap dia berpegang teguh pada prinsip yang dipegangnya. Itulah kenapa wasit Collina mendapat predikat terbaik wasit sepanjang sejarah sepak bola di dunia. Nah mungkin itu ya keluh kesah kita sebagai supporter tim nasional. Semoga kedepannya PSSI bisa melayangkan surat ataupun protes keras kepada FIFA apa yang telah dilakukan oleh
oknum wasit bernama Ahmed Al-Kap supaya menjadi pelajaran untuk wasit-wasit berikutnya yang akan memimpin di pertandingan-pertandingan berkelas baik di zona Asia ataupun Piala Dunia. Sampai jumpa di konten selanjutnya.